Makan? Ja, ini stik wagyu sisa saya, harganya lebih mahal dari harga diri kamu. Teriak Pak Damar sambil tertawa lepas, memaksa sendok berisi daging bekas gigitannya ke mulutku. Di matanya, kami para karyawan hanyalah tempat sampah berjalan yang harus bersyukur bisa mencicipi sisa kemewahannya. Aku menelan ludah, menahan rasa jijik yang membakar kerongkongan, sementara kamera tersembunyi di kancing bajuku merekam setiap detik penghinaan ini. Pak Damar mengira dia adalah raja kecil di kantor ini. Dia tidak tahu bahwa esok pagi, tepat saat dia membuka pintu lobi dengan senyum sombongnya, dia akan menemukan kejutan yang akan membuatnya berlutut dan... Halo Sobat Dira Story, semoga kalian sehat selalu dan dijauhkan dari orang-orang zalim ya. Sebelum kita masuk ke drama emosional hari ini, coba absen dulu di kolom komentar, kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Udara di ruang rapat VIP itu terasa membekukan tulang, bukan karena pendingin ruangan yang disetel di suhu terendah, melainkan karena atmosfer ketakutan yang mencekik leher kami. Bau menyengat dari cerutu Kuba yang mahal bercampur dengan aroma amis sisa hidangan laut di atas meja marmer panjang itu. Perutku bergejolak hebat. Rasanya seperti ada batu besar yang menindih ulu hati setiap kali aku harus bernapas di ruangan ini. Di ujung meja, duduklah pria itu. Pak Damar. Pemilik agensi periklanan ternama di ibu kota yang wajahnya selalu menghiasi majalah bisnis sebagai pengusaha dermawan. Omong kosong. Di hadapan kami, dia tak lebih dari monster berjas sutra. Wajahnya yang bulat dan berminyak tampak kemerahan karena alkohol. Ia baru saja menyelesaikan makan siangnya yang mewah sendirian. Sementara kami, 7 orang tim kreatif, hanya boleh menontonnya makan sambil mempresentasikan ide kampanye terbaru. Presentasi kalian sampah, gumam Pak Damar sambil menyeka mulutnya dengan serbet kain putih. Lalu melemparkan serbet kotor itu sembarangan ke arah Hesti, rekan kerjaku yang duduk paling dekat dengannya. Hesti tersentak, tapi tak berani menghindar. Matanya berkaca-kaca, menunduk dalam-dalam menatap lantai karpet yang tebal. Pak Damar bersendawa keras, tanpa rasa malu sedikit pun. Suara itu menggema di ruangan sunyi, membuat bulu kuduku meremang. Ia lalu menatap sisa-sisa makanan di depannya. Ada potongan stik wagyu yang baru dimakan separuh, sup truffle yang sudah diaduk-aduk, dan creme brulee yang lapisan karamelnya sudah dihancurkan namun tak dihabiskan. Kalian tahu berapa harga makanan di meja ini? Tanya Pak Damar tiba-tiba. Suaranya berat dan serak. Hening. Tidak ada yang berani menjawab. Kami semua tahu ini adalah jebakan. Jawab, bentaknya, membuat Hesti hampir melompat dari kursinya. Tidak tahu, Pak. Jawab Hesti lirih. Suaranya gemetar. Pak Damar tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Ia mengambil piring berisi creme brulee itu, lalu dengan sengaja mematikan puntung cerutunya tepat di atas dessert mahal itu. Abu rokok berwarna kelabu jatuh, menodai warna kuning keemasan krim yang lembut. Asap tipis mengepul dari sana, membawa aroma tembakau hangus yang bertabrakan dengan manisnya gula. Total makanan di meja ini seharga 3 bulan gaji kalian. 3 bulan? Pak Damar menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah prihatin dengan kemiskinan kami. Dan saya lihat, kalian ini kurus-kurus. Pasti jarang makan enak, kan? Makan di warteg terus, kan? Tanganku yang tersembunyi di bawah meja mengepal erat. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga terasa perih. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ritual gila ini sudah berlangsung selama 6 bulan aku bekerja di sini. Dan setiap kali terjadi, rasanya harga diriku dikuliti selapis demi selapis. Di perusahaan saya, ada satu aturan emas. Lanjut Pak Damar sambil berdiri, membawa piring berisi creme brulee yang sudah tercemar abu rokok itu. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja, langkah kakinya terdengar berat di atas lantai. Pantang membuang makanan. Itu mubazir. Tuhan marah kalau kita mubazir. Ia berhenti tepat di belakang kursi Hesti. Hesti menahan napas, bahunya tegang. Namun, Pak Damar hanya menepuk bahu Hesti keras-keras, lalu melangkah lagi. Langkahnya berhenti tepat di sampingku. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada seakan ingin meledak. Aroma parfum kayunya yang mahal bercampur bau keringat massa menusuk hidungku. Zafira, panggilnya lembut, tapi nada itu justru terdengar seperti ancaman. Kamu desainer terbaik saya. Tapi sayang, mukamu pucat. Kamu butuh asupan gizi orang kaya. Ia meletakkan piring itu di depanku.
Pemandangan di piring itu membuat perutku mual seketika. Krim kuning lembut itu kini berhiaskan abu rokok hitam dan bekas puntung yang basah terkena liur. Habiskan. Perintahnya singkat. Aku mendongak, menatap matanya. Ada kilatan kegembiraan yang sakit di sana. Dia menikmati ini. Dia menikmati melihat kami, orang-orang yang menggantungkan hidup pada gaji darinya, kehilangan martabat demi sesuap nasi. Maaf, Pak. Saya sudah kenyang. Jawabku pelan, berusaha menjaga suaraku agar tetap sopan meski hatiku berteriak ingin memaki. Senyum di wajah Pak Damar lenyap seketika. Ruangan menjadi senyap, seolah oksigen tiba-tiba disedot habis. Rekan-rekan kerjaku menatapku dengan pandangan horor. Melawan Pak Damar adalah hal tabu. Kenyang. Pak Damar mengulang kata itu dengan nada rendah. Ia membungkuk. Wajahnya yang berminyak kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Aku bisa melihat pori-pori besar di hidungnya dan sisa makanan yang terselip di gigi kuningnya. Kamu pikir saya sedang menawari kamu makan? Saya sedang memberi kamu rezeki. Bentaknya tiba-tiba, membuat gelas air di meja bergetar. Orang tua kamu di kampung banggakan anaknya kerja di Jakarta? Apa kata mereka kalau tahu kamu menolak makanan mahal begini? Atau kamu mau saya telepon HRD sekarang buat siapkan surat pesangon? Ancaman itu. Selalu itu. Bayangan wajah ibuku yang terbaring lemah di rumah sakit daerah berkelebat di benakku. Tagihan obat, biaya terapi, sewa kos, semuanya bergantung pada pekerjaan neraka ini. Aku tidak punya pilihan. Belum. Dengan tangan gemetar hebat, aku meraih sendok perak yang terasa dingin dan berat. Mataku terasa panas. Pandanganku mulai kabur oleh genangan air mata yang kutahan sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis di depan bajingan ini. Itu hanya akan membuatnya makin puas. Pintar, bisik Pak Damar, kembali menyeringai. Ayo, satu suapan besar. Anggap saja vitamin. Aku menyendok bagian pinggir creme brulee itu, berusaha menghindari bagian yang terkena abu rokok secara langsung, meskipun aku tahu aromanya sudah tercampur. Sendok itu perlahan mendekat ke mulutku. Baunya memuakkan. Bau manis yang busuk. Pak Damar menatapku lekat-lekat. Seperti predator yang mengamati mangsanya sekarat. Ayo, Zah. Masuk mulut. Jangan sampai tumpah. Bibirku terbuka sedikit. Ujung sendok menyentuh bibirku. Rasanya ingin muntah saat itu juga. Detik terasa melambat. Aku memejamkan mata, pasrah membiarkan kotoran itu masuk ke tubuhku demi mempertahankan pekerjaan ini. Namun, tepat sebelum lidahku menyentuh isi sendok itu, suara pintu ruang rapat yang berat didorong kasar dari luar. Brak! Pintu terbuka lebar, menghantam dinding dengan keras. Kami semua tersentak. Pak Damar berbalik dengan wajah merah padam, marah karena hiburannya terganggu. Siapa yang berani masuk tanpa ketuk pintu? Teriak Pak Damar lantang. Seorang office boy berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi, napasnya tersengal-sengal seperti habis berlari menaiki 10 lantai tangga darurat. Matanya terbelalak liar, menatap Pak Damar dengan ketakutan yang tak wajar. Pak Damar. Suaranya tercekat. Kalau ini soal kopi yang kurang manis, saya pecat kamu sekarang. Hardik Damar, melangkah maju dengan tangan terkepal. Bukan, Pak. Office boy itu menggeleng panik. Tangannya menunjuk gemetar ke arah lobi di lantai bawah. Di lobi ada tamu. Mereka memaksa naik. Security kita tidak bisa menahan mereka. Pak Damar mengerutkan kening. Bingung sekaligus murka. Siapa? Polisi? Debt collector? Siapa? Bukan, Pak. Office boy itu menelan ludah susah payah. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat sendok di tanganku terjatuh berdenting keras ke lantai. Mereka bilang mereka dari dealer Prestige Motor. Pak, lanjut office boy itu, akhirnya berhasil mengatur napasnya. Mereka bilang, unit Lamborghini Aventador pesanan Bapak sudah sampai di lobi. Mereka tidak bisa parkir karena... Ketegangan di wajah Pak Damar lenyap seketika, berganti dengan seringai lebar yang mengerikan. Amarah yang tadi meledak-ledak seolah menguap begitu saja, digantikan oleh antusiasme kekanak-kanakan yang justru membuatku makin mual. Sendok yang terjatuh di lantai dibiarkannya begitu saja. Dia melupakan perintahnya padaku untuk memakan sisa ludahnya. Ternyata, mainan barunya jauh lebih penting daripada menyiksa kami. Dasar bodoh.
Kenapa tidak bilang dari tadi? Damar merapikan jas mahalnya dengan kasar, lalu menatap kami satu persatu dengan pandangan merendahkan. Kalian dengar itu? Itu hasil kerja keras. Bukan hasil mengeluh seperti kalian. Rapat bubar. Saya mau lihat mobil saya. Ia melangkah cepat menuju pintu keluar. Namun tepat sebelum kakinya melewati ambang pintu, ia berhenti mendadak. Ia berbalik, menatap kami yang masih mematung di kursi masing-masing dengan sisa makanan berserakan di meja. "Oh, satu lagi," ucapnya santai, seolah sedang membicarakan cuaca. "Mulai bulan depan, tunjangan makan siang kalian saya hapus." Hesti tersentak, refleks mengangkat kepala. "Tapi, Pak, gaji kami UMR, kalau uang makan dihapus." "Jangan membantah," potong Damar tajam. Telunjuknya yang mengenakan cincin batu akik besar menuding sisa-sisa makanan di meja rapat. "Saya sudah sering kasih kalian makan enak. Steak, caviar, lobster. Itu makanan orang kaya. Kalian harusnya bersyukur bisa mencicipi sisa saya daripada beli nasi bungkus pinggir jalan yang penuh bakteri. Anggap itu kompensasi. Belajarlah berterima kasih." Tanpa menunggu jawaban, ia melenggang pergi. Suara tawanya menggema di lorong, menjauh, meninggalkan kami dalam keheningan yang menyakitkan. Aku berlari kecil menuju toilet wanita di ujung koridor. Begitu pintu tertutup, aku langsung menguncinya dan menyandarkan punggung ke pintu kayu yang dingin itu. Kakiku lemas. Tubuhku merosot perlahan hingga aku terduduk di lantai keramik yang lembab. Hening. Hanya suara dengungan exhaust fan yang terdengar monoton di telingaku. Tanganku gemetar saat merogoh saku blazer, mengeluarkan ponsel yang layarnya sudah retak di bagian ujung. Ada satu notifikasi pesan yang sejak tadi ku hindari. Pesan dari admin rumah sakit umum daerah di kampung halamanku. "Ita, keluarga pasien Ibu Ratna. Mohon segera melunasi tunggakan obat dan biaya kamar bulan ini sebesar Rp8.500.000 agar perawatan bisa dilanjutkan. Terima kasih." Angka itu menari-nari di pelupuk mataku, mengejek ketidakberdayaku. 8,5 juta. Gajiku setelah dipotong pajak dan biaya kos di Jakarta bahkan tak sampai 5 juta. Dan sekarang, Damar memotong uang makan? Itu sama saja menyuruhku puasa setiap hari. Bajingan, desisku pelan. Air mata yang tadi kutahan di ruang rapat akhirnya tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada nasib, marah pada sistem, dan marah pada ketamakan manusia bernama Damar. Aku bangkit, membasuh muka dengan kasar di wastafel. Cermin memantulkan wajahku yang pucat. Lingkaran hitam di bawah mataku makin jelas terlihat. Aku merapikan hijab pashminaku yang sedikit berantakan, menarik napas panjang, dan memaksakan sebuah senyum palsu. "Bertahan, Jha. Demi ibu," bisikku pada pantulan di cermin. Aku keluar dari toilet, berjalan melewati lorong kaca yang menghadap langsung ke area parkir depan gedung. Mataku menangkap pemandangan di bawah sana yang membuat darahku kembali mendidih. Di pelataran lobi, sebuah mobil sport berwarna merah menyala terparkir gagah, kontras dengan aspal abu-abu. Pak Damar terlihat sedang berjalan mengelilingi mobil itu. Tangannya membelai kap mesin seolah itu adalah benda paling suci di dunia. Di sampingnya, seorang satpam tua, Pak Yono, sedang berdiri menunduk. Meski terhalang kaca tebal dari lantai 12, aku bisa melihat gestur tubuh Damar. Ia menunjuk-nunjuk sebuah noda kecil di pintu mobil, lalu menampar pelan pipi Pak Yono dengan sarung tangan kulit yang ia pegang. Pak Yono hanya bisa mengangguk-angguk, memohon maaf, sementara Damar tertawa lepas bersama sales mobil yang berdiri di sebelahnya. Dunia ini gila. Pak Yono mungkin seumur dengan ayah Damar, tapi diperlakukan lebih rendah dari debu di mobil barunya. Aku memalingkan wajah, tak sanggup melihat lebih lama, dan kembali masuk ruang kerja divisi kreatif. Suasana di ruangan itu suram. Tidak ada suara ketikan keyboard atau diskusi ide seperti biasanya. Rekan-rekanku duduk termenung. Tatapan mereka kosong. Di pojok ruangan, Hesti duduk meringkuk di kursinya. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup lengan yang ia tumpukan di atas meja. "Hes, kamu oke?" Tanyaku pelan sambil mendekat ke mejanya. Hesti tidak menjawab. Bahunya terlihat naik turun dengan ritme yang cepat dan tidak teratur. "Hesti?" Aku menyentuh bahunya pelan. Kulitnya terasa dingin dan lembab.
Padahal AC di ruangan ini baru saja mati karena jam istirahat. Perlahan, Hesti mengangkat kepalanya. Jantungku mencelos melihat wajahnya. Wajah Hesti bukan lagi pucat, tapi kehijauan. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi kening dan pipinya, membuat kerudung instannya lepek. Matanya merah berair, menatapku dengan pandangan kosong seolah ia tidak benar-benar melihatku. Bibirnya yang kering gemetar hebat, berusaha mengucapkan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Sah! Rintihnya lirih. Suaranya seperti tercekik. Perutku sakit sekali. Tangannya mencengkeram perut bagian bawah dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ya ampun, Hes, kamu makan apa tadi? Aku panik, segera menarik kursi mendekat. Tadi, sebelum rapat, Pak Damar suruh aku coba seafood sisa kemarin sore yang ada di kulkas pantry. Napas Hesti makin tersengal. Katanya sayang kalau dibuang rasanya agak asam, tapi aku takut nolak. Belum sempat aku merespons, Hesti tiba-tiba membekap mulutnya sendiri. Matanya terbelalak lebar, pupilnya mengecil karena panik. Hesti? Huek! Hesti tak sanggup menahannya lagi. Ia memuntahkan cairan kuning bercampur potongan makanan yang belum tercerna dengan kasar ke lantai, tepat di samping sepatu kerjaku. Baunya menyengat, bau busuk makanan laut yang sudah basi bercampur asam lambung. Tubuh Hesti kejang sesaat. Lalu ia ambruk lemas ke samping, jatuh dari kursi dengan suara debum yang keras. Hesti! Teriakku histeris, membuat seluruh ruangan menoleh kaget. Aku segera berlutut, menepuk-nepuk pipinya yang dingin. Hes! Bangun, Hes! Matanya terbalik ke atas, hanya menyisakan bagian putihnya, dan mulutnya mulai mengeluarkan buih halus. Telepon ambulans. Cepat, teriakku, suaraku pecah di tengah kepanikan. Tangan kananku menahan kepala Hesti agar tidak terbentur lantai. Sementara tangan kiriku meraba denyut nadinya yang terasa lemah dan cepat seperti burung yang ketakutan. Rekan kerja yang lain, Rio, baru saja mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Tapi suara satpam kepala, Pak Yono, yang tiba-tiba muncul di pintu ruangan menghentikannya. Jangan telepon ambulans, cegah Pak Yono dengan wajah tegang. Ia melirik cemas ke arah pintu ruangan bos besar yang tertutup rapat di ujung lorong. Pak Damar paling benci suara sirine di area kantor. Bisa-bisa kita semua kena SP kalau bikin gaduh. Bawa saja ke klinik depan pakai taksi online. Bapak gila? Hardiku, menatap Pak Yono tajam. Hesti kejang-kejang. Pak, lihat mulutnya. Ini bukan sakit perut biasa. Buih putih di sudut bibir Hesti makin banyak. Napasnya berbunyi grog-grog mengerikan. Seolah ada cairan yang menyumbat tenggorokannya. Bau asam muntahan itu menguar tajam, memenuhi ruangan ber-AC yang sirkulasinya tertutup, membuat siapapun yang menciumnya ingin ikut memuntahkan isi perut. Rio, bantu aku angkat dia ke sofa, perintahku. Rio mengangguk patah-patah, membantuku memapah tubuh Hesti yang kini lemas seperti boneka tanpa tulang. Kami membaringkannya di sofa tamu. Wajah Hesti yang biasanya ceria kini seputih kertas. Bibirnya membiru. Aku harus minta izin. Bukan, aku harus minta pertanggungjawaban. Ini akibat ulah Damar dan obsesi sakit jiwanya memberi kami makan sampah. Dengan napas memburu, aku berdiri dan berjalan cepat menuju pintu mahoni besar di ujung ruangan. Tanpa mengetuk, tanpa permisi, aku mendorong gagang pintu itu kasar. Braak, pintu terbuka. Pemandangan di dalam sana sungguh kontras dengan kekacauan di luar. Ruangan Pak Damar hening, sejuk, dan beraroma lavender mahal. Musik jazz instrumental mengalun pelan dari speaker bermerek. Damar duduk santai di kursi kulitnya yang besar, kakinya disilangkan di atas meja, sementara tangannya sibuk memotong ujung cerutu baru dengan alat pemotong berlapis emas. Ia menoleh pelan, tidak kaget, justru terlihat terganggu. Zafira, ujarnya dingin, meletakkan cerutunya. Kamu lupa sopan santun? Atau orang tuamu tidak pernah mengajarkan cara mengetuk pintu? Hesti keracunan, Pak, ujarku to the point, suaraku bergetar menahan amarah. Dia muntah darah dan kejang-kejang setelah makan seafood sisa yang bapak paksa dia habiskan tadi pagi. Saya butuh izin bawa dia ke rumah sakit sekarang, dan saya butuh bapak menanggung biayanya. Damar terdiam sejenak. Ia mengambil korek api, menyalakan cerutunya dengan tenang,
membiarkan asap mengepul membentuk cincin di udara sebelum menjawab. Keracunan? Damar terkekeh pelan, seolah aku baru saja menceritakan lelucon lucu. Jangan dramatis, Zha. Itu seafood platter dari restoran bintang 5. Chefnya didatangkan dari Italia. Mana mungkin beracun? Makanannya sudah 2 hari di kulkas pantry yang sering mati nyala. Pak, dan bapak tahu itu. Bentakku, kesabaranku habis. Bapak sendiri yang bilang tadi pagi kalau baunya agak aneh tapi sayang kalau dibuang. Damar menurunkan kakinya dari meja, tatapannya berubah tajam menusuk. Jaga nada bicaramu. Ia berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela kaca besar yang menghadap kota Jakarta. Dengar ya, kalau si Hesti itu sakit perut, itu bukan salah makanannya. Itu salah perut kampungnya. Kalian itu biasa makan gorengan pinggir jalan yang minyaknya hitam. Giliran dikasih makanan hotel, perut kalian kaget. Norak. Aku ternganga. Logika macam apa ini? Pak, dia tidak sadarkan diri di luar. Kami harus bawa dia ke IGD. Damar berbalik, wajahnya datar tanpa empati. Silakan kalau mau pulang. Tapi ingat aturan perusahaan. Pulang sebelum jam 5 sore tanpa surat dokter yang valid sebelumnya, dianggap bolos. Potong gaji harian. Dan biaya rumah sakit? Jangan mimpi. Asuransi kantor cuma cover flu dan batuk. Lagi pula. Damar menatapku sinis dari ujung kaki ke ujung kepala. Yakin dia keracunan? Jangan-jangan dia hamil di luar nikah? Muntah-muntah itu gejala morning sickness, kan? Saya tidak mau kantor saya jadi tempat penitipan perempuan tidak benar. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Tanganku mengepal begitu erat hingga rasanya kuku-kukuku menembus kulit telapak tangan. Ingin rasanya aku melempar asbak kristal di meja itu ke wajahnya yang sombong. Tapi aku tahu, kekerasan hanya akan membuatku dipenjara dan Hesti semakin terlantar. Bapak benar-benar keterlaluan. Desisku tajam. Manusia macam apa bapak ini? Manusia yang menggaji kamu. Balas Damar enteng, kembali duduk di kursinya. Sekarang keluar. Bawa temanmu itu pergi kalau dia cuma mau bikin kotor karpet kantor saya. Dan kalau besok dia tidak masuk, suruh dia bawa surat pengunduran diri. Saya butuh pekerja, bukan pasien. Aku membanting pintu ruangannya sekuat tenaga saat keluar, berharap suaranya cukup keras untuk meretakkan gendang telinganya. Kembali ke ruang tengah, kondisi Hesti makin buruk. Rio dan anak-anak lain menatapku penuh harap. Gimana, Zha? Pak Damar kasih mobil kantor? Tanya Rio. Aku menggeleng, menahan air mata frustrasi. Pesan taksi online sekarang, Rio. Pakai akunku. Cepat. Kami memapa Hesti keluar dari ruangan divisi kreatif menuju lift. Setiap langkah terasa berat. Tubuh Hesti makin dingin. Di dalam lift yang turun perlahan dari lantai 12, aku terus membisikkan doa di telinganya. Tahan, Hes. Tahan ya. Bentar lagi sampai dokter. Pintu lift berdenting terbuka di lantai dasar lobi. Kami menyeret langkah keluar. Orang-orang di lobi menatap kami aneh. Tapi tak ada satupun yang bergerak membantu. Bahkan resepsionis cantik di depan hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Baru beberapa langkah menuju pintu kaca utama, tiba-tiba tubuh Hesti tersentak hebat dalam rangkulanku. Hes! Hesti membelalakan matanya, pupilnya melebar hitam pekat. Ia mencengkeram lengan bajuku kuat sekali. Lalu pegangan itu terlepas. Bro! Tubuhnya ambruk ke lantai marmer lobi yang keras. Mulutnya kembali mengeluarkan busa putih bercampur darah segar. Tubuhnya mengejang hebat beberapa detik. Lalu diam. Oh, Hesti! Jeritku menggema di lobi yang luas itu. Aku menepuk pipinya berkali-kali. Tidak ada respon. Napasnya hilang. Dadanya tidak naik turun. Dunia seakan berhenti berputar. Suara bising lobi berubah menjadi dengungan panjang yang menyakitkan di telingaku. Aku meletakkan jari di lehernya. Nadingnya sangat lemah, nyaris tak terasa. Dari balik kaca lobi, aku melihat mobil Lamborghini merah milik Damar berkilauan ditimpa matahari sore. Mobil seharga miliaran itu berdiri gagah. Sementara di sini, di lantai dingin ini, nyawa seorang manusia sedang melayang hanya karena sisa makanan basi demi penghematan tuan besarnya. Aku mengangkat wajahku, menatap pantulan diriku di kaca pintu lobi.
Air mataku kering seketika. Rasa sedih itu hilang, tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan gelap. Aku meraba kancing bajuku. Kamera tersembunyi itu masih menyala. Lampu indikator merah kecil berkedip samar di balik kain. Aku menunduk, mendekatkan bibirku ke telinga Hesti yang tak sadarkan diri, lalu berbisik dengan suara yang bergetar penuh dendam. Cukup, Hes. Kamu istirahat. Biar aku yang selesaikan bajingan itu. Ini perang. Keesokan paginya, kantor terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Kursi Hesti kosong. Hanya ada jaket kardigan miliknya yang tertinggal di sandaran kursi, menjadi monumen bisu atas kejadian mengerikan kemarin sore. Kabar dari rumah sakit menyebutkan Hesti kritis. Bakteri Salmonella dan E. coli dalam jumlah masif telah menginfeksi ususnya hingga memicu sepsis. Tapi di sini, di lantai 12 gedung pencakar langit ini, roda kapitalisme terus berputar seolah nyawa manusia tak lebih berharga dari tinta printer yang habis. Aku duduk tegak di meja kerjaku, menatap layar komputer yang menampilkan desain kemasan keripik. Namun, fokusku bukan di sana. Tanganku meraba kerah blazer hitamku. Di sana, menggantikan kancing kedua dari atas, terpasang sebuah benda kecil yang baru kubeli semalam dengan sisa tabunganku. Sebuah spy cam button, lensa lebar 4K dengan mikrofon sensitivitas tinggi. Bentuknya persis seperti kancing biasa, hitam matte, tidak memantulkan cahaya. Zah, kamu dipanggil Pak Hadi, bisik Rio sambil menyenggol lenganku pelan. Wajahnya cemas. Pak Hadi adalah manajer HRD, anjing penjaga setia Pak Damar. Dia yang terkenal ahli memecat orang tanpa pesangon dengan mencari-cari kesalahan sepele. Oke, jawabku singkat. Jantungku berdesir, tapi bukan karena takut. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahku. Ini kesempatanku. Aku bangkit, tapi tidak menuju ruangan HRD. Aku tahu jadwal rutin Pak Damar. Jam 10 pagi, setelah brunch, dia selalu masuk ke pantry VIP, area terlarang bagi karyawan biasa, untuk mengecek sisa makanan sebelum dibagikan ke divisi-divisi di bawah. Aku membelokkan langkah menuju koridor sayap kiri. Lorong ini sepi, dilapisi karpet merah tebal yang meredam suara langkah kaki sepatu hak tinggiku. Di langit-langit, kamera CCTV berkedip dengan lampu merah kecil. Aku menunduk sedikit, pura-pura membetulkan jilbab, memastikan sudut kamera di dadaku tetap lurus ke depan. Sampai di depan pintu kaca buram pantry VIP, aku berhenti. Kuselipkan kartu akses milik cleaning service yang diam-diam kuambil dari troli Pak Yono tadi pagi. Bip. Lampu indikator berubah hijau. Aku menyelinap masuk. Aroma di dalam sini sungguh kontras dengan kubikel kami yang bau kertas dan debu. Di sini wangi kopi Arabica yang baru digiling menyeruak, bercampur aroma vanila dan pastry hangat. Meja island marmer hitam mendominasi ruangan. Kulkas 2 pintu setinggi langit-langit berdengung halus. Kosong. Belum ada siapa-siapa. Aku segera mencari posisi. Di sudut ruangan, ada tumpukan kardus stok air mineral impor yang cukup tinggi. Aku menyelip di celah antara tumpukan kardus dan dispenser, cukup tersembunyi tapi memiliki angle pandang yang sempurna ke arah meja tengah. Aku menekan tombol aktivasi di balik kerah blazerku. Satu getaran halus terasa di kulit dada. Recording started. Tak sampai 2 menit, pintu kembali terbuka. Suara langkah sepatu kulit yang berat terdengar mendekat. Pak Damar masuk. Dia tidak sendiri. Dia sedang menelepon seseorang dengan ARPH. Ya, batalkan saja kontrak catering yang lama. Mahal, gerutunya sambil membuka kulkas besar itu. Saya sudah bilang, pakai sisa acara gathering klien kemarin. Masih banyak, kan? Tinggal panasin lagi. Karyawan saya lidahnya lidah aspal, dikasih batu juga dimakan. Tanganku gemetar menahan amarah, tapi kakiku mematung. Pak Damar mengeluarkan sebuah panci besar berisi sup krim jamur truffle sisa kemarin. Lapisan atasnya sudah mengental dan warnanya agak menggelap. Dia meletakkannya di atas meja marmer, lalu membuka tutupnya. Uap tipis yang berbau agak tengik menguar. Halo? Ya, saya masih dengar, ucap Damar lagi pada teleponnya, sementara tangannya mengambil sendok sayur. Ia mengaduk sup itu kasar. Lalu, adegan yang paling menjijikan itu terjadi. Damar terbatuk keras, batuk berdahak yang basah dan menjijikan. Bukannya menutup mulut atau membuang dahaknya ke wastafel yang hanya berjarak 1 meter,
dia justru mencondongkan tubuhnya ke atas panci sup. Cuih! Gumpalan ludah kental meluncur dari mulutnya, jatuh tepat ke tengah panci sup trufle itu. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Perutku mual bukan main. Kamera di dadaku merekam semuanya dengan jelas. Resolusi 4K itu pasti menangkap detail lendir yang kini bercampur dengan kuah sup. Damar tertawa kecil. Seringai puas terukir di wajahnya. Dia kembali mengaduk sup itu, menyatukan kotoran dari mulutnya dengan makanan yang sebentar lagi akan dia paksa kami makan. Nah, sekarang bumbunya pas. Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Biar mereka tahu rasa. Biar mereka makin tunduk. Kalau perut mereka sakit, mereka nggak akan punya tenaga buat protes. Dia menutup panci itu kembali. Siapkan mangkuk. Bagikan ke divisi finance dan kreatif jam 12 nanti. Bilang ini bonus dari saya karena profit bulan ini naik. Dia berbalik badan, bersiap keluar. Aku menahan napas. Tunggu sampai dia pergi. Tunggu sampai pintu tertutup. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Damar menghilang di balik pintu. Aku menghela napas panjang. Kakiku terasa lemas seperti jeli. Aku berhasil. Aku punya buktinya. Video ini bukan hanya akan membuatnya didenda. Ini akan membusukkan reputasinya selamanya. Ini bukti niat jahat, bukan kelalaian. Aku keluar dari persembunyian, merapikan blazerku. Getaran kemenangan menjalar di tubuhku. Aku harus segera mentransfer file ini ke cloud sebelum ketahuan. Aku melangkah cepat menuju pintu keluar. Tanganku sudah menyentuh gagang pintu aluminium itu. Namun, sebelum aku sempat menariknya, pintu itu terdorong dari luar dengan kuat. Aku terlonjak mundur. Di hadapanku, berdiri sosok tinggi kurus dengan kacamata berbingkai tebal dan tatapan sedingin es. Pak Hadi, manajer HRD. Dia tidak terlihat kaget melihatku di sana. Sebaliknya, senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Dia melirik kartu akses cleaning service yang masih kugenggam di tangan kanan, lalu tatapannya naik perlahan, berhenti tepat di kancing kedua blazerku. Dia tahu. Zafira. Suaranya halus tapi berbisa, seperti desis ular. Ia melangkah masuk, mendesakku mundur kembali ke dalam pantry, lalu menutup pintu di belakangnya hingga berbunyi klik terkunci. Sedang apa tikus kecil di dapur raja? Tanyanya sambil melipat kedua tangan di dada. Matanya tak lepas dari dadaku, tepat di mana kamera itu masih merekam. Dan, kancing bajumu itu, model baru ya? Kok ada lampu merah kecil yang berkedip di baliknya? Jangan sentuh, sentakku refleks, melangkah mundur hingga punggungku menabrak rak piring besi. Suara dentingan logam beradu memecah ketegangan di ruangan sempit itu. Pak Hadi membeku, tangannya yang kurus menggantung di udara, hanya berjarak beberapa inci dari kerah blazerku. Matanya menyipit, menimbang risiko. Di luar pintu pantry, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki karyawan lain yang mulai berdatangan untuk makan siang. Bapak tahu kan, zaman sekarang semua terkoneksi cloud? Ujarku cepat. Nafasku memburu tapi suaraku kutekan agar terdengar yakin. Aku berbohong. Kamera ini offline. Tapi Hadi, pria tua yang masih mengetik dengan 2 jari, tidak perlu tahu itu. Satu gerakan kasar dari Bapak. Atau kalau Bapak mencoba merampas ini, rekaman audio dan video detik ini juga akan terkirim otomatis ke server luar. Bapak mau video Bapak menyekap karyawan wanita di pantry viral di Twitter? Wajah Pak Hadi berubah keruh. Ancaman viral adalah mimpi buruk bagi penjilat sepertinya. Reputasi adalah satu-satunya mata uang yang dia punya di hadapan Pak Damar. Dia menarik tangannya perlahan, memperbaiki letak kacamatanya dengan gerakan kaku. Kamu bermain api, Zafira, desisnya rendah. Tatapannya bukan lagi curiga, tapi penuh kebencian murni. Silakan keluar. Tapi ingat, saya mengawasi setiap gerak-gerikmu. Satu kesalahan kecil, SP3 melayang. Ia menggeser tubuhnya, memberi celah sempit bagiku untuk lewat. Aku tidak membuang waktu. Dengan jantung yang masih berdegup gila-gilaan, aku menyelinap keluar, setengah berlari menuju kubikelku. Aku menyambar tas tangan, memasukkan laptop sembarangan, lalu bergegas menuju lift. Aku butuh udara segar. Aku butuh keluar dari gedung terkutuk ini sebelum mereka menyadari gertak sambalku. 3 jam kemudian, hujan deras mengguyur Jakarta,
menyamarkan air mata langit dengan kekejaman kota ini. Aku duduk di pojok sebuah kafe remang-remang di daerah Jakarta Selatan, jauh dari jangkauan mata-mata kantor. Aroma kopi roasted yang pekat sedikit menenangkan sarafku yang tegang. Tapi tanganku masih gemetar saat menggenggam cangkir keramik hangat. Pintu kafe terbuka. Lonceng kecil di atasnya berdenting. Sosok pria tinggi tegap dengan jaket parka basah kuyup masuk. Ia mengibaskan air dari bahunya. Lalu matanya menyapu seisi ruangan hingga berhenti tepat di mejaku. Satria. Sudah 2 tahun kami tidak bertemu sejak putus karena perbedaan visi hidup. Dulu, dia hanya mahasiswa aktivis yang idealis dan keras kepala. Sekarang, aura di sekitarnya berbeda. Lebih matang, lebih tajam, dan berbahaya. Ia menarik kursi di depanku tanpa basa-basi, aroma hujan dan parfum maskulin menguar darinya. Kamu terlihat kacau, Zha. Sapanya datar. Tidak ada senyum ramah. Tidak ada basa-basi menanyakan kabar mantan. Matanya langsung tertuju pada laptop yang sudah terbuka di hadapanku. Aku nggak punya waktu untuk nostalgia. Sat, jawabku serak. Aku memutar laptop itu ke arahnya, lalu menekan tombol play. Lihat ini. Dan tolong, jangan muntah. Satria menatap layar. Detik demi detik berlalu. Aku memperhatikan rahangnya yang tegas perlahan mengeras. Saat adegan Pak Damar meludah ke dalam panci sup itu muncul, mata Satria membelalak. Tangannya yang terkepal di atas meja menekan permukaan kayu begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Bajingan. Umpatnya tertahan. Suaranya bergetar karena amarah yang meluap. Ini sup yang dia kasih ke karyawan? Ya. Dan kemarin, temanku, Hesti, masuk ICU. Sepsis. Dokter bilang ada bakteri mematikan di ususnya. Jelasku, air mata kembali menggenang di pelupuk mataku. Polisi butuh waktu lama untuk proses visum dan penyidikan. Sat. Keburu bukti dihilangkan, keburu Damar menyuap sana-sini. Aku butuh cara lain. Aku butuh menghancurkannya sekarang juga. Satria menutup laptop itu perlahan, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia menghela napas panjang, menatap rintik hujan di jendela sejenak sebelum kembali menatapku. Tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan seorang mantan kekasih, melainkan tatapan seorang pemburu yang menemukan target operasi. Ia merogoh saku bagian dalam jaketnya, mengeluarkan sebuah kartu tanda pengenal berkalung kulit, lalu meletakkannya di atas meja, tepat di samping cangkir kopiku. Jantungku berhenti berdetak sejenak saat membaca tulisan di kartu itu. Satria Wibisana, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, Dinas Kesehatan Kota. Kamu. Suaraku tercekat. Tuhan punya selera humor yang aneh mempertemukan kita lagi dalam kondisi begini. Zha, ujar Satria dingin. Timku sudah lama mengincar agensi Damar. Ada laporan anonim soal sanitasi gedung dan izin catering ilegal. Tapi kami selalu gagal masuk karena dihadang security dan orang dalam yang dia bayar. Kami butuh bukti telak untuk menerobos masuk tanpa surat peringatan. Force majeure. Ia mengetuk laptopku dengan telunjuknya. Video ini pelurunya. Ini bukan cuma pelanggaran standar kesehatan. Ini tindakan kriminal. Menyebarkan penyakit dengan sengaja. Aku bisa menyeretnya ke penjara dengan pasal berlapis, dan aku bisa menyegel gedung itu detik itu juga. Harapan. Akhirnya aku merasakan secercah harapan yang nyata. Rasanya seperti beban seberat 1 ton diangkat dari pundakku. Kapan kita bergerak? Tanyaku antusias. Sekarang, aku masih punya akses masuk. Satria menggeleng. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah, penuh strategi. Jangan sekarang. Kalau kita gerebek sekarang, dia bisa berkelit. Dia bisa bilang video itu editan, deepfake, atau dia bisa bilang panci itu sudah dibuang dan tidak dimakan siapapun. Pengacara mahalnya akan memutarbalikkan fakta dalam hitungan jam. Terus, kita butuh dia melakukan kejahatan itu secara live. Tertangkap tangan, mata Satria berkilat tajam di bawah keremangan lampu kafe. Kita butuh saksi mata massal. Kita butuh dia mempermalukan dirinya sendiri di depan orang-orang yang tidak bisa dia bayar. Aku terdiam, otakku berputar cepat mengingat jadwal perusahaan. Besok malam. Gumamku pelan, mataku membulat saat menyadari momen yang tepat.
Besok malam ada annual gala dinner ulang tahun perusahaan. Semua klien besar datang. Investor, media partner. Semua ada di sana. Acaranya di ballroom Hotel Grand Cempaka. Satria tersenyum tipis. Senyum yang membuatku merinding karena dinginnya. Sempurna, bisiknya. Acara pesta pasti banyak makanan sisa, kan? Dan tipikal orang narsis seperti Damar, dia pasti akan melakukan ritual itu lagi untuk pamer kekuasaan di depan audiens yang lebih besar. Satria meraih ponselnya, mengetik pesan cepat pada timnya. Zha, dengar baik-baik. Besok malam, kamu harus jadi umpan. Tugasmu adalah memancing egonya. Buat dia marah. Buat dia merasa tertantang untuk melakukan hal menjijikan itu di panggung utama, di depan semua orang. Aku menelan ludah. Itu berisiko. Kalau dia tahu. Aku dan timku akan ada di sana. Menyamar, potong Satria meyakinkan. Ia menatap mataku dalam-dalam, memberikan kekuatan yang sempat hilang. Tapi kami butuh satu pemicu. Pemicu yang membuat dia tidak bisa mundur. Satria mencondongkan wajahnya lebih dekat, berbisik seolah dinding kafe pun punya telinga. Kamu punya akses ke sistem sound system dan proyektor ballroom? Tanyanya. Aku mengangguk ragu. Aku bagian kreatif. Aku yang pegang kendali visual panggung. Bagus. Satria menyeringai. Kalau begitu, kita tidak hanya akan menangkapnya. Kita akan membuat pertunjukan yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Tapi ingat, Zha, untuk memancing monster keluar dari sarangnya, kamu harus berani masuk ke dalam mulutnya. Apa maksudmu? Satria menatapku serius. Besok, pastikan Damar melakukan aksinya bukan di dapur tertutup, tapi di tengah ballroom. Dan saat dia melakukannya, pastikan seluruh dunia menonton. Suasana hening sejenak, hanya suara hujan yang menghantam kaca. Rencana ini gila. Rencana ini berbahaya. Tapi demi Hesti, demi harga diri kami yang diinjak-injak, aku siap, jawabku tegas. Satria mengangguk, lalu menambahkan satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Siapkan mentalmu. Karena sebelum kita hancurkan dia, kamu mungkin harus melakukan satu hal gila untuk memancing amarahnya sampai ke ubun-ubun. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Grand Cempaka berkilauan seperti isi perut naga dalam dongeng. Lampu gantung kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan, memantul pada gaun-gaun sutra para istri pejabat dan jas tuxedo licin para investor. Musik orkestra mengalun lembut, menyamarkan suara denting gelas champagne yang beradu. Di tengah kemewahan yang menyilaukan ini, aku berdiri di belakang meja operator visual di sudut ruangan yang gelap, tanganku yang dingin mencengkeram mouse laptop. Di atas panggung yang megah, Pak Damar berdiri di podium, disorot lampu spotlight putih terang. Ia tampak gagah, atau setidaknya berusaha terlihat gagah, dengan setelan jas hitam custom made dari Italia. Senyumnya lebar, memamerkan deretan gigi yang baru saja di veneer putih cemerlang, kontras sekali dengan gigi kuningnya yang biasa kulihat saat ia membentak kami di kantor. Perusahaan ini bukan sekadar bisnis. Suara bariton Pak Damar menggema lewat sound system ribuan watt, memenuhi setiap inci ruangan. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah ingin memeluk semua orang. Ini adalah keluarga. Dan keberhasilan kita tahun ini, profit 300% ini, adalah bukti kerja keras, keluarga, kita. Tepuk tangan membahana. Para tamu VIP, klien, dan kolega bisnis bersorak kagum. Sementara di meja bundar paling belakang, dekat pintu dapur, rekan-rekan kerjaku dari divisi kreatif dan staf administrasi duduk menunduk. Mereka tidak makan. Piring mereka kosong. Bukan karena tidak lapar, tapi karena mereka terlalu takut untuk mengambil makanan sebelum Tuan Besar memberi izin. Wajah mereka lelah, tertekan, kontras dengan kilauan pesta di sekitar mereka. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Keluarga, gumamku sinis. Keluarga mana yang membiarkan anggotanya keracunan makanan basi demi menghemat anggaran? Pak Hadi, si penjilat setia, tiba-tiba muncul di samping mejaku. Bau parfumnya yang terlalu menyengat membuatku ingin bersin. Ia mencondongkan tubuhnya, bibirnya menyentuh telingaku, berbisik dengan nada yang membuat darahku membeku. Nikmati pesta terakhirmu, Zafira. Desisnya pelan, matanya menatap lurus ke panggung, bertepuk tangan munafik.
Pak Damar sudah tanda tangan surat PHKMU tadi sore. Besok pagi, security akan menyeretmu keluar kalau kamu masih berani menampakkan batang hidungmu di kantor. Dianggap pembangkang, tanpa pesangon. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Jadi ini akhirnya? Mereka membuangku seperti sampah setelah memeras tenagaku? Tapi bukannya takut, rasa panas justru menjalar di dadaku. Rasa takut itu hangus terbakar oleh amarah yang kini berkobar liar. Jika ini malam terakhirku, maka aku akan pastikan ini juga malam terakhir Damar sebagai raja. Aku melirik ke arah pintu samping ballroom. Di sana, samar-samar aku melihat sosok pelayan pria dengan masker hitam dan topi yang ditarik rendah. Satria. Dia mengangguk pelan padaku. Itu sinyalnya. Umpan harus dilempar. Acara pidato selesai. Para pelayan hotel mulai bergerak hendak membereskan meja prasmanan utama yang masih penuh dengan makanan mewah. Ada lamb chop yang masih utuh, salmon and croute yang baru terpotong sedikit, dan gunungan udang galah bakar. Damar turun dari panggung, berjalan angkuh melewati meja prasmanan sambil menyapa beberapa investor. Aku menyambar microphone kabel yang ada di meja operator. Tanganku gemetar, tapi aku menekannya kuat-kuat. Aku menaikkan fader volume sedikit di atas rata-rata agar suaraku memotong hiruk-pikuk pesta. Mohon maaf, Pak Damar. Suaraku menggema lantang, membuat musik orkestra terhenti mendadak karena kaget. Ratusan pasang mata seketika tertuju padaku. Keheningan menyergap ballroom dalam sekejap. Pak Damar berbalik, wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah kaku. Alisnya menukik tajam. Jelas tidak suka ada kroco yang menginterupsi momen kemuliaannya. Ada apa, Zafira? Tanyanya dingin, berusaha tetap tersenyum di depan tamu, meski matanya memancarkan ancaman pembunuhan. Aku melangkah keluar dari balik meja operator, berjalan menuju tengah ruangan dengan langkah yang kupaksakan tegap. Pak, saya lihat makanan di prasmanan masih sangat banyak. Sayang sekali kalau dibuang oleh pihak hotel. Bolehkan kami, para karyawan Bapak yang bergaji UMR ini, membungkus sisa makanan itu untuk dibawa pulang? Kasihan keluarga kami di rumah jarang makan daging enak, Pak. Gumam-gumam terdengar dari para tamu undangan. Beberapa istri pejabat tampak berbisik-bisik prihatin. Ya ampun, kasihan sekali karyawannya. Wajah Pak Damar merah padam. Bukan karena malu, tapi karena egonya tercabik. Di matanya, aku baru saja mempermalukannya dengan memosisikan perusahaannya sebagai tempat yang tidak menyejahterakan karyawan. Dia benci terlihat pelit. Tapi lebih dari itu, dia benci terlihat lemah di depan, bawahannya. Bungkus. Damar tertawa keras, tapi tawanya terdengar sumbang dan mengerikan. Ia berjalan mendekatiku, langkahnya mengintimidasi. Kamu pikir ini acara bakti sosial? Kamu pikir ini dapur umum untuk pengemis? Kami bukan pengemis, Pak. Kami, keluarga, Bapak, kan? Timpalku berani menatap matanya langsung. Mubazir itu temannya setan. Pak, Bapak sendiri yang bilang. Damar berhenti 2 langkah di depanku. Urat di pelipisnya berdenyut. Provokasi itu berhasil. Sisi gelapnya, sisi narsistik yang tidak mau kalah, mulai mengambil alih akal sehatnya. Dia merasa ditantang di kandangnya sendiri. Kamu benar, Zah. Mubazir itu dosa, ujar Damar pelan, lalu berbalik menghadap para karyawan yang duduk di belakang. Kalian dengar itu? Teman kalian bilang sayang kalau makanan dibuang. Ceh. Damar menyambar sebuah mangkuk porselen besar yang berisi sup asparagus kepiting dari meja prasmanan. Ia mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi. Kalian tidak boleh bawa pulang. Itu mental miskin. Kalian makan di sini. Habiskan sekarang juga. Teriaknya menggelegar. Para tamu undangan tersenyum canggung, mengira ini semacam gimik keakraban bos dan karyawan yang unik. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Pak, Damar melanjutkan, matanya berkilat jahat. Makanan ini kurang spesial kalau belum ada sentuhan saya. Supaya kalian ingat siapa yang memberi kalian makan. Tangannya merogoh saku celana, mengeluarkan kotak rokok emasnya. Ia mengambil sebatang cerutu yang sudah setengah terbakar dari saku jasnya, cerutu yang tadi ia hisap di luar sebelum masuk. Suasana ballroom menegang. Satria di sudut ruangan terlihat menahan napas. Tangannya siap di balik apron pelayannya.
Damar berjalan menuju mangkuk sup besar di tengah meja prasmanan utama. Bukan mangkuk yang ia pegang tadi, tapi turen perak besar yang menjadi pusat hidangan. Ayo, mendekat semua. Perintah Damar pada kami, para karyawan. Rekan-rekanku maju dengan takut-takut, didorong oleh Pak Hadi dari belakang. Damar berdiri di depan panci sup itu. Ia menghisap cerutunya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap tebal ke wajah kami. Kalian mau makan enak? Nih, bumbu rahasia kesuksesan saya. Damar mengangkat asbak kristal berat yang ada di meja koktail sebelahnya. Asbak yang penuh dengan puntung rokok tamu, abu, dan tisu bekas lap mulut yang berminyak. Dengan gerakan lambat yang sengaja didramatisir, ia memiringkan asbak itu tepat di atas panci sup asparagus yang masih mengepul panas. Makan yang banyak, bisiknya sambil menggoyangkan asbak itu. Abu hitam, puntung rokok kecoklatan, dan sampah tisu kotor itu mulai berjatuhan, meluncur perlahan menuju kuah sup yang kental. Butiran abu kelabu itu mendarat pelan di atas permukaan sup yang kental, diikuti oleh jatuhnya 3 puntung cerutu bekas yang ujungnya masih menyisakan bara merah redup. Terdengar bunyi cas pelan saat api itu mati ditelan kuah sup, meninggalkan jejak hitam yang menyebar seperti racun di tengah warna hijau muda asparagus yang creamy. Aroma lezat kepiting dan kaldu ayam seketika terkontaminasi oleh bau menyengat tembakau basah yang anyir. Para tamu undangan menahan napas rentak, suara desahan jijik terdengar samar dari beberapa meja bundar, namun tak ada satupun yang berani bersuara lantang. Mereka terlalu terpukau, atau mungkin terlalu takut, pada kegilaan yang sedang dipertontonkan oleh sang tuan rumah. Pak Damar tersenyum lebar, gigi putih hasil veneernya berkilau mengerikan di bawah lampu sorot. Ia mengambil sendok sayur perak yang besar, lalu dengan gerakan santai mengaduk sup itu. Puntung-puntung rokok yang basah dan mengembang kini berputar-putar di dalam panci, bercampur dengan potongan daging kepiting mahal. Pemandangan itu sungguh perut memualkan. Seolah ia sedang mengaduk ramuan penyihir, bukan hidangan pesta. Nah, ucapnya puas, mengangkat sendok sayur itu tinggi-tinggi hingga cairan sup yang kini berwarna keruh menetes-netes kembali ke panci. Ini namanya sup loyalitas. Rasanya mungkin agak pahit, seperti obat. Tapi obat itulah yang bikin kalian sehat, bikin kalian sadar posisi. Ia menatap kami, barisan karyawan yang berdiri mematung dengan lutut gemetar. Tatapannya liar, menyapu satu persatu wajah kami seperti predator mencari mata rantai terlemah. Siapa yang mau duluan? Tantangnya. Hening. Tiba-tiba, mata Pak Damar terkunci pada satu sosok di ujung barisan. Sosok yang seharusnya masih terbaring di ruang isolasi rumah sakit, namun dipaksa hadir malam ini demi menutupi citra buruk perusahaan. Hesti. Wajahnya masih seputih kapas, lingkaran hitam di matanya begitu dalam, dan ia berdiri goyah sambil berpegangan erat pada lengan Rio. Di punggung tangan kanannya, bekas tusukan infus masih diperban biru. Damarlah yang mengirim sopir pribadinya sore tadi untuk menjemput paksa Hesti di rumah sakit, mengancam akan menuntut keluarganya atas pencemaran nama baik jika dia tidak muncul di pesta ini untuk membuktikan bahwa dia sehat-sehat saja. Kamu, tunjuk Damar, jarinya lurus mengarah ke hidung Hesti. Sini maju. Hesti menggeleng lemah, air mata mulai menetes membasahi pipinya yang tirus. Jangan, Pak, saya masih mual. Maju saya bilang, bentak Damar. Suaranya menggelegar lewat mikrofone yang masih terpasang di kerah jasnya, membuat gelas-gelas kristal di meja tamu bergetar. Rio mencoba menahan tubuh Hesti, melindunginya. Pak, tolong Pak, Hesti baru sadar tadi pagi. Dia belum bisa makan yang aneh-aneh. Diam kamu, Rio. Atau besok surat pemecatanmu saya kirim ke rumah orang tuamu. Hardik Damar. Ancaman itu membuat Rio membeku. Dengan tangan gemetar, ia terpaksa melepaskan pegangannya. Hesti terseret maju dengan langkah terseok-seok, seperti terpidana mati menuju tiang gantungan. Saat ia sampai di depan meja prasmanan, Damar langsung mencengkeram lengan Hesti yang kurus dengan kasar, menariknya mendekat ke panci sup beracun itu. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu? Bisik Damar, tapi bisikan itu sengaja ia dekatkan ke mic agar semua orang dengar. Ia ingin mempermalukan Hesti. Karena saya mencium bau bangkai di sini. Bau pengkhianat. Damar mendekatkan wajahnya ke wajah Hesti, seringainya lenyap berganti dengan tatapan penuh kebencian. Saya dapat info dari orang dalam di dinas kesehatan, ujar Damar pelan, penuh intonasi menuduh.
Ada tikus yang melapor soal sanitasi kantor. Ada tikus yang kirim video rekaman. Dan kebetulan sekali, laporan itu masuk setelah kamu, si Ratu Drama, pura-pura pingsan di lobi kemarin. Darahku berdesir hebat. Damar tahu ada laporan. Tapi dia salah sasaran. Dia mengira Hesti pelakunya karena Hesti adalah korban yang paling terlihat. Bukan saya. Pak, demi Allah bukan saya. Isak Hesti histeris, tubuhnya merosot hampir berlutut. Tapi Damar menahannya dengan cengkeraman yang menyakitkan di bahu. Jangan bawa-bawa Tuhan, pembohong, teriak Damar. Ia menyendok sup penuh puntung rokok itu, lalu menyodorkannya kasar ke mulut Hesti yang terkatup rapat. Kalau kamu setia sama saya, makan ini. Buktikan kalau perut kamu itu tidak manja. Makan. Tolong, Pak, ampun. Hesti menangis, memalingkan wajahnya menghindari sendok kotor itu. Bau tembakau basah menusuk hidung, membuat Hesti kembali terbatuk-batuk ingin muntah. Para tamu mulai ribut. Beberapa orang berdiri, terlihat tidak nyaman. Tapi security berbadan tegap yang disewa Damar berdiri di setiap sudut, memberikan aura intimidasi agar tidak ada yang ikut campur. Aku menoleh cepat ke arah pintu samping. Satria masih berdiri di sana, wajahnya tegang. Ia memberi isyarat tangan telapak terbuka ke bawah. Tahan. Dia butuh Damar menyuapkan itu secara paksa agar delik pidananya sempurna. Agar pasal penyiksaan bisa masuk. Tapi aku tidak bisa menunggu. Di depanku, Hesti menjerit tertahan saat Damar dengan sadis menjambak kerudungnya agar kepalanya mendongak. Tangan Damar yang memegang sendok memaksa membuka rahang Hesti. Cairan sup abu-abu itu mulai menetes ke dagu Hesti. Puntung rokoknya hampir menyentuh bibir temanku yang tak berdaya itu. Hesti sudah cukup menderita. Dia hampir mati kemarin. Dan aku tidak akan membiarkan bajingan ini membunuhnya malam ini hanya demi sebuah bukti hukum. Persetan dengan rencana rapi. Persetan dengan strategi, tunggu momen pas. Aku tidak bisa diam saja. Aku melangkah maju, menerobos barisan rekan kerjaku yang ketakutan. Langkah kakiku menghantam lantai marmer dengan keras, menimbulkan bunyi gema yang memecah fokus Damar. Lepaskan dia! Teriakku sekuat tenaga. Suaraku parau menahan amarah yang meledak di dada. Damar berhenti. Sendok itu menggantung di udara, hanya 1 senti dari mulut Hesti. Ia menoleh perlahan ke arahku, matanya menyipit, bingung melihat keberanianku yang tiba-tiba. Aku berjalan cepat mendekati meja prasmanan, lalu dengan satu gerakan kasar, aku menggebrak meja itu keras-keras hingga panci sup berguncang dan menumpahkan sedikit isinya. Braa! Jangan sentuh dia, Pak Damar! Desisku tajam, napasku memburu, mataku menatap nyalang tepat ke manik matanya yang hitam pekat. Hesti tidak tahu apa-apa. Dia cuma korban dari kegilaan bapak. Damar melepaskan cengkeramannya pada Hesti, membiarkan gadis malang itu jatuh terduduk di lantai sambil menangis tersedu-sedu. Damar kini sepenuhnya berhadapan denganku. Ia menegakkan tubuhnya, menatapku dengan sorot mata meremehkan sekaligus curiga. Oh, jadi pahlawan kesiangan? Kekeh Damar sinis. Kalau bukan dia tikusnya, lalu siapa? Rio? Atau si tua Yono? Aku mengangkat daguku tinggi-tinggi. Rasa takut itu hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanya keinginan untuk melihat wajah sombong ini hancur berkeping-keping. Aku merogoh saku blazerku, mengeluarkan ponselku yang sudah terhubung ke sistem proyektor utama lewat mirroring nirkabel yang kupasang diam-diam sebelum acara. Bapak cari tikusnya? Tanyaku lantang, memastikan seluruh ruangan mendengar. Aku menekan satu tombol di layar ponselku. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan logo perusahaan, tiba-tiba berkedip dan berubah tampilan. Saya tikusnya, Pak Damar, ucapku dingin, menunjuk dada sendiri dengan ibu jari. Dan saya datang membawa racun yang jauh lebih mematikan daripada puntung rokok Bapak. Apa yang kamu lakukan? Hah? Damar berteriak. Suaranya pecah antara amarah dan kepanikan yang mulai merayapi matanya. Ia melangkah maju hendak merampas ponsel di tanganku, namun aku melompat mundur dengan gesit. Jarak kami terpisah meja prasmanan yang penuh dengan makanan mewah. Makanan yang sebentar lagi akan menjadi bukti kejahatannya. Tanpa membuang detik berharga, jempolku menekan ikon play di layar ponsel. Seketika, layar LED raksasa berukuran 6x4 meter di belakang panggung, yang sebelumnya menampilkan grafik keuntungan perusahaan yang berkilau emas,
berubah menjadi rekaman video amatir yang tajam. Kualitas 4K dari kamera kancingku bekerja sempurna. Wajah close-up Pak Damar muncul di layar raksasa itu. Begitu besar, begitu jelas. Setiap pori-pori wajahnya yang berminyak, setiap kerutan licik di dahinya, terpampang nyata di hadapan ratusan tamu VIP. Audio dari video itu meledak keluar melalui sound system ribuan watt yang mengelilingi ballroom. Karyawan saya lidahnya lidah aspal. Dikasih batu juga dimakan. Suara Damar di video itu menggema, jernih dan angkuh, memantul di dinding-dinding ruangan yang kini senyap bagai kuburan. Di panggung nyata, Damar membeku. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot menatap bayangan dirinya sendiri di layar raksasa. Ia seperti melihat hantu. Hantu dari dosanya sendiri. Video berlanjut. Adegan di pantry itu terputar ulang. Di layar, Damar terlihat membungkuk di atas panci truffle soup. Cuy! Suara dahak yang diludahkannya terdengar begitu basah dan menjijikan karena diamplifikasi oleh speaker konser. Di layar raksasa, gumpalan lendir kental itu terlihat meluncur lambat dalam high definition, jatuh mendarat tepat di tengah sup krim jamur yang mengepul. Hoek! Seorang ibu pejabat di meja depan refleks menutup mulutnya dan memuntahkan champagne yang baru diminumnya. Kepanikan massal meledak. Suara denting garpu jatuh beradu dengan piring keramik terdengar bersahutan. Para investor asing yang tadi memuji-muji Damar kini berdiri dengan wajah hijau, menatap gelas dan piring mereka dengan tatapan horor. Mereka baru sadar, bumbu rahasia yang Damar bicarakan tadi bukanlah metafora. Itu harfiah. Matikan. Matikan itu sekarang, jerit Damar histeris. Wibawanya runtuh total. Ia bukan lagi bos besar yang karismatik. Ia kini tak lebih dari orang gila yang tertangkap basah. Ia menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar hebat. Security, tangkap dia. Hancurkan ponselnya. Dia memfitnah saya dengan video palsu. Itu deepfake. Itu I. Dua security berbadan raksasa yang berjaga di pintu samping langsung berlari ke arahku. Langkah kaki mereka berat, menggetarkan lantai. Wajah mereka garang, siap meremukan tulang siapapun yang diperintah majikannya. Aku tidak lari. Aku berdiri tegak di samping meja prasmanan, mengangkat ponselku tinggi-tinggi seperti obor kemenangan. Lihat, teriakku pada para tamu, suaraku beradu dengan keributan. Ini yang kalian makan. Ini yang dia kasih ke kami setiap hari. Teman saya hampir mati karena ini. Sebuah tangan besar dan kasar tiba-tiba mencengkeram lengan atasku. Sakit sekali, rasanya tulangku mau retak. Salah satu security itu berhasil menangkapku. Lepaskan ponselnya, Nona, bentak security itu, memelintir tanganku ke belakang punggung. Arg! Aku mengerang kesakitan, lututku goyah. Ponselku terlepas dari genggaman, jatuh terpelanting ke lantai karpet. Tapi videonya tidak mati. Koneksinya masih tersambung. Di layar raksasa, Damar masih terlihat sedang mengaduk ludahnya sambil tertawa jahat. Security kedua datang, bersiap menginjak ponsel itu dengan sepatu bot militernya. Hancurkan! Injak sampai hancur! Perintah Damar, yang kini berlari turun dari panggung sambil menyambar pisau pemotong kue dari meja terdekat. Matanya merah, gelap mata. Dia benar-benar berniat menyakitiku. Dasar pelacur tidak tahu diuntung. Saya bunuh karir kamu. Saya pastikan kamu busuk di penjara. Hesti menjerit ngeri melihat Damar mendekat dengan pisau perak panjang di tangan. Aku meronta sekuat tenaga. Tapi cengkeraman security ini terlalu kuat. Napasku tersengal. Jantungku memukul-mukul rusuk. Apakah ini akhirnya? Apakah aku akan dihajar di sini sebelum bantuan datang? Damar sudah berada 2 meter di depanku. Pisau kue itu berkilau ditimpa lampu spotlight. Mati kamu, Syah. Namun, tepat saat Damar mengangkat tangannya, blaam. Pintu ganda ballroom yang terbuat dari kayu jati tebal didobrak paksa dari luar dengan hantaman yang luar biasa keras. Engsel pintunya sampai berderit nyaring. Suara sirine polisi yang meraung-raung tiba-tiba menyeruak masuk, membelah musik orkestra yang sudah berhenti sejak tadi. Cahaya lampu strobo biru dan merah berputar-putar liar, memantul di dinding ballroom, menciptakan siluet-siluet dramatis. Jangan bergerak, kepolisian. Teriakan tegas itu menggelegar, membekukan semua orang di tempatnya. Damar terhenti.
Pisau di tangannya menggantung di udara. Ia menoleh perlahan ke arah pintu utama dengan wajah yang menyiratkan ketakutan murni. Di ambang pintu, berdiri satu peleton petugas berseragam lengkap. Di barisan paling depan, mengenakan rompi taktis bertuliskan Dinas Kesehatan, Penindakan, berdiri sosok yang sangat kugenal. Satria. Ia tidak lagi terlihat sebagai pelayan. Ia memegang pistol taser di tangan kanannya dan lencana penyidik di tangan kirinya. Matanya tajam, terkunci lurus pada Damar. Di belakangnya, puluhan petugas polisi dan tim forensik medis dengan pakaian hazmat putih-putih menyerbu masuk, mengepung ruangan pesta yang megah itu dalam hitungan detik. Bapak Damar Santoso. Suara Satria lantang, penuh otoritas. Ia melangkah masuk, kakinya menginjak karpet merah dengan pasti. Jatuhkan senjata Anda. Anda dikepung. Security yang memegangiku melonggarkan cengkeramannya karena kaget. Aku memanfaatkan momen itu. Aku menyentakkan tanganku, lalu menendang tulang keringnya sekuat tenaga. Ah! Security itu mengerang, melepaskanku. Aku berlari menjauh, mendekat ke arah Hesti yang masih terduduk lemas. Damar panik. Ia melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada jalan keluar. Pintu dapur sudah dijaga polisi. Pintu utama diblokir tim Satria. Wajah arogannya runtuh, berganti menjadi wajah tikus yang terpojok. Ini salah paham, teriak Damar, suaranya bergetar hebat. Ia menjatuhkan pisau kue itu hingga berdenting nyaring di lantai. Tangannya diangkat setengah, tapi matanya masih liar mencari celah. Saya dijebak. Karyawan ini gila. Dia yang edit videonya. Satria tidak menggubris omong kosong itu. Ia memberi isyarat tangan pada timnya. Amankan lokasi. Tutup semua akses keluar. Tidak ada satupun tamu atau makanan yang boleh meninggalkan ruangan ini sebelum diperiksa. Perintah Satria. Lalu, matanya beralih menatap Damar dengan tatapan yang bisa membunuh. Dan untuk Anda, Pak Damar. Satria berjalan mendekat, borgol perak berkilau di tangannya. Anda punya hak untuk diam. Karena apapun yang Anda katakan, tidak akan bisa membantah hasil lab bakteri di panci sup yang baru saja Anda ludahi. Damar mundur selangkah, menabrak meja prasmanan di belakangnya. Panci sup spesial tadi berguncang, tumpah sedikit mengenai jas mahalnya. Ia menatap noda sup di bajunya dengan jijik. Rasa jijik yang sama yang ia paksa kami rasakan selama ini. Tapi Damar belum habis. Di detik terakhir keputusasaannya, ia melakukan satu hal bodoh yang tak terduga. Ia menyambar botol wine dari meja, memecahkannya di tepi meja hingga menjadi beling tajam, dan menarik seorang tamu wanita terdekat, istri seorang jenderal polisi, untuk dijadikan sandera. Mundur! Teriak Damar gila, menempelkan pecahan botol tajam itu ke leher wanita yang menjerit histeris itu. Biarkan saya pergi atau dia mati. Jeritan wanita itu melengking tinggi, menyayat udara ballroom yang sudah syarat ketegangan. Leher putih istri jenderal itu tergores sedikit oleh ujung pecahan botol yang bergerigi, meneteskan darah segar yang kontras dengan kalung berlian di lehernya. Damar bernapas memburu seperti binatang buas yang terperangkap, matanya bergerak liar dari satu sudut ke sudut lain, mencari celah yang mustahil ada. Keringat dingin bercampur minyak di wajahnya menetes, jatuh mengenai gaun sutra sanderanya. Mundur! Saya bilang mundur atau darahnya tumpah di sini. Raung Damar, suaranya parau dan pecah. Di barisan depan kepolisian, seorang pria parubaya dengan seragam dinas bertabur bintang di pundak, sang jenderal, suami dari wanita yang disandera, maju selangkah. Wajahnya merah pada menahan murka. Tangannya mengepal hingga gemetar. Damar Santoso, gertak jenderal itu, suaranya berat dan menggelegar, lebih menakutkan daripada sirine polisi. Lepaskan istri saya sekarang juga. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Brengsek, jangan tambah hukuman mati di daftar dosamu. Bapak yang diam, balas Damar gemetar, tapi cengkeramannya pada leher wanita itu justru menguat. Saya tidak mau dipenjara. Saya orang kaya. Saya aset negara. Siapkan mobil. Kosongkan lobi. Biarkan saya pergi ke bandara, dan saya lepaskan dia di sana. Satria berdiri tenang di samping jenderal, pistol tasernya masih terarah lurus ke dada Damar. Ia tidak berkedip. Napasnya teratur. Ia memberi kode tangan kecil ke arah tim taktis yang perlahan bergerak menyamping,
mencoba mengepung Damar dari titik buta. "Pak Damar," suara Satria terdengar datar namun tajam, mencoba bernegosiasi untuk memecah fokus. "Anda sadarkan, seluruh aset Anda sudah kami bekukan 5 menit yang lalu? Anda tidak bisa lari. Kartu kredit, rekening bank, paspor semuanya sudah mati." "Bohong!" Damar berteriak, air liurnya muncrat. "Saya punya uang tunai. Di brankas kantor ada 5 miliar. Kalian mau uang kan? Polisi, Dinkes, kalian semua cuma butuh uang kan?" Damar tertawa histeris, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Tangan kirinya, yang tidak memegang botol, merogoh saku jas dalamnya dengan panik, mengeluarkan buku cek yang sudah lecek. "Berapa harga kebebasan saya?" teriaknya sambil melempar buku cek itu ke arah Satria. Kertas-kertas bernilai miliaran itu melayang tak berdaya di udara, jatuh berserakan di lantai karpet seperti sampah tak berharga. 1 miliar? 2 miliar? Ambil! Tulis sendiri angkanya. Gaji kalian setahun tidak cukup buat beli sepatu saya. Ambil dan biarkan saya lewat. Sikap merendahkan itu adalah kesalahan fatalnya. Sang jenderal, yang harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh tawaran suap di depan umum, memberi anggukan kecil pada Satria. Di saat Damar lengah karena sibuk melempar buku cek, fokusnya terpecah antara Sandra dan uang. Pecahan botol di leher Sandra sedikit menjauh, memberi celah selebar 5 cm. "Itu sudah cukup." Ciklik. Satria menekan pelatuk tasernya. 2 jarum elektroda melesat cepat, menancap tepat di dada kiri dan perut Damar. Arus listrik bertegangan tinggi seketika menyengat tubuh gempalnya. "Argeg!" Damar menjerit, tubuhnya kejang kaku. Otot-ototnya berkontraksi hebat di luar kendali. Pecahan botol di tangannya terlepas, jatuh berdenting ke lantai. Istri jenderal yang ketakutan langsung mendorong tubuh Damar yang sedang mengejang, lalu berlari ke pelukan suaminya sambil menangis histeris. "Bro!" Tubuh Damar ambruk ke lantai marmer dengan bunyi debum yang memuaskan. Ia masih bergetar hebat di lantai, mulutnya berbusa, persis seperti Hesti kemarin sore. Karma dibayar tunai, lengkap dengan bunganya. "Serbu! Amankan!" Komando kepala tim SWAT. 6 petugas langsung menubruk tubuh Damar, menekan wajahnya ke karpet yang bau apek. Tangan Damar ditarik paksa ke punggung. Krek! Bunyi borgol besi yang terkunci terdengar merdu di telingaku. "Damar Santoso, Anda ditahan!" Suasana ballroom yang tadi mencekam kini berubah riuh. Namun, ini belum selesai. Hukuman fisik sudah didapat, tapi hukuman sosial harus dituntaskan. Satria berjalan mendekati meja prasmanan tempat sub loyalitas tadi berada. Ia mengeluarkan sebuah alat tes portable, sebuah tabung reaksi kecil dengan cairan bening di dalamnya dan stik kapas steril. Disaksikan oleh ratusan pasang mata, Satria mencelupkan stik itu ke dalam panci sup yang sudah tercemar ludah dan abu rokok Damar. Ia memasukkan stik itu ke tabung reaksi, mengocoknya pelan. "Lihat," ujar Satria lantang, mengangkat tabung itu tinggi-tinggi di bawah cahaya lampu kristal. Cairan bening itu berubah warna dalam hitungan detik, menjadi ungu tua pekat, nyaris hitam. "Indikator positif," jelas Satria, suaranya menggema. "Bakteri E. coli dan Staphylococcus dalam kadar ribuan kali lipat di atas batas aman. Ini bukan makanan. Ini racun biologis. Dan dia..." Satria menunjuk Damar yang sedang diseret bangun oleh polisi, sengaja memberikan ini pada karyawannya setiap hari. Gumam jijik dan ngeri terdengar dari para tamu undangan. Para investor asing menggeleng-gelengkan kepala, langsung mengeluarkan ponsel mereka. Aku tahu apa yang mereka lakukan, membatalkan kontrak. Saham perusahaan Damar pasti akan terjun bebas besok pagi menjadi 0. "Bawa dia keluar," perintah jenderal. 2 polisi menyeret Damar berdiri. Penampilannya hancur total. Jas mahalnya robek, rambut klimisnya acak-acakan, wajahnya penuh debu karpet dan lebam bekas benturan lantai. Sepatu mahalnya terlepas sebelah. Ia tampak menyedihkan. Saat mereka menyeretnya melewati kerumunan, aku melangkah maju. Aku memberi sinyal pada Rio yang berdiri di dekat pintu samping. Rio membuka pintu darurat lebar-lebar. "Silakan masuk, teman-teman," seruku. Puluhan wartawan, fotografer, dan konten kreator berita kriminal yang sudah kuhubungi sejam lalu,
membanjiri ruangan seperti air bah. Cahaya blitz kamera meletup-letup tanpa henti, menyilaukan mata, menghujani wajah Damar dengan eksposur publik yang mematikan. Cek. Pak Damar, apa benar Bapak meludahi makanan karyawan? Pak, lihat sini Pak, gimana rasanya bangkrut? Pak, senyum dong buat Humnail. Pertanyaan-pertanyaan tajam dari wartawan memberondongnya. Wajah Damar yang terekspos cahaya lampu kilat terlihat hancur. Ia mencoba menunduk, menyembunyikan wajahnya, tapi polisi menahan kepalanya agar tetap tegak. Agar dunia melihat wajah bos sampah yang sebenarnya. Saat Damar diseret lewat tepat di depanku, langkah polisi melambat karena kerumunan wartawan. Mata kami bertemu. Mata itu bukan lagi mata seorang raja yang sombong. Itu mata orang gila yang dipenuhi dendam kesumat. Merah, berair, dan menatapku dengan intensitas yang membuat darahku membeku sejenak di tengah kemenangan ini. Ia meronta sedikit, mendekatkan wajahnya ke arahku meski ditahan polisi. Napasnya bau alkohol dan keputusasaan. Kamu pikir kamu menang, Zafira? Desisnya parau. Suaranya nyaris hilang di tengah riuh kamera tapi cukup jelas di telingaku. Hancurkan saja saya. Tapi ingat saya punya koneksi di luar penjara. Kamu tidak akan pernah tidur nyenyak lagi. Camkan itu. Polisi menariknya kasar, memaksanya keluar dari ballroom menuju mobil tahanan yang menunggu. Jalan. Jangan banyak omong, bentak polisi. Aku berdiri mematung menatap punggungnya yang menjauh ditelan kerumunan wartawan. Ancaman itu terasa nyata. Getaran di suaranya bukan gertakan kosong. Tanganku yang tadi terkepal kuat perlahan mengendur, tapi rasa dingin tiba-tiba merayapi punggungku. Tiba-tiba, sebuah tangan hangat menyentuh bahuku. Aku tersentak kaget. Satria berdiri di sampingku, wajahnya serius menatap pintu keluar tempat Damar baru saja menghilang. Jangan dengarkan dia, kata Satria lembut, tapi ada nada khawatir yang tersembunyi. Dia cuma anjing yang menggonggong karena terjepit. Aku menoleh menatap Satria, mencoba tersenyum, tapi bibirku terasa kaku. Benarkah, Sat? Orang seperti dia uangnya mungkin habis, tapi dendamnya. Satria tidak menjawab. Ia hanya mengeratkan pegangannya di bahuku, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Zah, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu soal Damar. Sesuatu yang baru kami temukan di brankas pribadinya saat penggeledahan tadi sore. Dan ini menyangkut keselamatan ibumu di kampung. Apa maksudmu, Sat? Ada apa dengan ibuku? Tanyaku, suaraku tercekat, mengabaikan keramaian wartawan dan petugas yang mulai mereda di belakang kami. Satu-satunya hal yang kupedulikan adalah ibuku. Satria menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan rasa bersalah karena harus menyampaikan kabar ini. Ia menarikku menjauh, menuju sudut lobi yang lebih gelap, lalu mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari saku jaketnya. Saat timku menggeledah brankas pribadi Damar tadi sore, jelas Satria, matanya menatap tajam ke mataku. Kami menemukan sebuah folder digital. Isinya berkas anonim untuk beberapa karyawan bermasalah yang sangat loyal. Folder itu diberi label aset retensi kritis. Ia mencolokkan flash drive itu ke ponselku, membuka sebuah dokumen terenkripsi. Lihat ini, Sha. Layar ponselku menampilkan sebuah ledger keuangan internal perusahaan Damar. Di sana tertera daftar transaksi rutin, pembayaran kamar VIP, biaya obat, biaya terapi, semuanya ditujukan ke rumah sakit umum daerah di kampung halamanku. Atas nama Ibu Ratna. Namun, di kolom pengirim, tertera keterangan, dana taktis operasional, retention fee. Aku membaca baris-baris itu berulang kali. 8 juta, 12 juta, 6 juta totalnya jauh melebihi utangku padanya. Sebuah sumbangan rahasia yang memastikan ibuku mendapat perawatan terbaik, tanpa sepengetahuanku. Damar, dia yang membayar semua biaya rumah sakit ibuku? Bisikku, tak percaya. Tanganku gemetar, ponsel hampir terlepas dari genggamanku. Satria mengangguk pahit. Damar tidak hanya memotong gajimu karena dia pelit. Dia memotong harga dirimu karena dia tahu dia adalah satu-satunya sumber kehidupan ibumu. Dia memastikan rantai emas itu kuat. Dia tahu, selama dia membayar biaya rumah sakit, kamu akan menelan semua ludahnya, semua hinaannya. Humiliasi itu adalah harga dari
loyalitas, yang dia bayar mahal. Air mataku tumpah. Tapi kali ini bukan karena sedih atau marah. Ini adalah kesadaran pahit. Selama ini aku mengira aku bertahan demi ibuku. Tapi ternyata Damarlah yang memegang tali yang mengikat kami berdua. Rasa jijik dan benci yang kurasakan pada Damar memuncak, mencapai titik didih yang tak terperikan. Dia bukan hanya bos yang kejam. Dia adalah manipulator sadis yang menjadikan penderitaan orang lain sebagai alat kendali pribadinya. Tapi sekarang sudah berakhir. Zha, ujar Satria, menggenggam tanganku yang dingin. Dengan laporan ini, kamu bisa menuntutnya balik. Seluruh biaya pengobatan ibumu bisa kamu tagihkan kepadanya sebagai kompensasi. Rantai itu sudah putus. 1 bulan kemudian. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih bersih, seolah kejahatan yang membusuk telah dibersihkan. Aku berdiri di seberang jalan dari gedung kantor lama. Sebuah garis polisi kuning melintang di depan pintu lobi utama, dan papan besar bertuliskan disegel oleh Dinas Kesehatan dan Kejaksaan terpampang jelas. Agensi Damar runtuh total. Para investor menarik diri, kontrak dibatalkan, dan Damar menghadapi tuntutan pidana berlapis, denda miliaran, dan gugatan perdata dari karyawan, termasuk Hesti yang kini sudah pulih sepenuhnya. Di sampingku, berdiri Rio dan Hesti, tersenyum cerah. Hesti, dengan blus putihnya yang elegan, tidak lagi terlihat seperti korban. Aku masih nggak percaya kita dapat pesangon double dan kompensasi dari pengadilan, kata Rio, menggelengkan kepala. Dignitas itu harganya mahal, Rio. Dan kita menagihnya mahal, jawabku, mengenakan sunglasses hitamku dengan gaya. Blazerku kini berwarna krem lembut, bukan lagi hitam yang menyamarkan kamera. Ayo, Zha, jangan telat di hari pertama, seru Hesti, menarik tanganku. Kami bertiga berjalan menyeberang jalan, menuju gedung pencakar langit baru yang berkilauan. Ini adalah kantor Adversity Creative, perusahaan kompetitor yang terkenal memiliki budaya kerja paling manusiawi. Sang CEO, yang melihat keberanianku di rekaman video yang viral itu, tidak hanya merekrutku, tetapi juga seluruh tim kreatif Damar dengan gaji yang naik 2 kali lipat dan fasilitas catering sehat, yang diverifikasi Dinkes. Saat melewati pintu lobi, aku berhenti sejenak. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban di pundakku, beban hinaan dan ketakutan itu, telah hilang. Kami tidak lagi makan sisa ludah orang lain. Kami makan dari hasil keringat kami, dengan kepala tegak. Aku tersenyum puas. Keadilan memang terkadang lambat, tapi pasti datang, dan seringkali, ia datang dengan panggung besar, lampu sorot, dan akhir yang memuaskan. Aku merapikan kerudungku, mengambil napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke dalam gedung baru itu, ke dalam babak baru yang penuh harapan. Perjalanan mencari harga diri dan keadilan memang tidak mudah. Sobat Dira Story, mungkin di luar sana, kalian juga sedang berjuang melawan damar-damar kecil di lingkungan kerja atau sekitar kalian. Ingatlah, kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak ada kemewahan yang layak ditukar dengan martabat. Jika kalian merasa tertekan, jangan pernah takut untuk mencari bantuan dan merekam kebenaran. Karena pada akhirnya, kebenaran sejati selalu memiliki daya ledak yang lebih dahsyat daripada kebohongan dan kesombongan apapun. Terima kasih sudah mengikuti kisah Zafira hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarmu. Dan yang paling penting, pastikan kamu sudah subscribe ke channel Dira Story agar tidak ketinggalan kisah dramatis penuh pesan moral lainnya.